permukaan air. Sedangkan bagian pinggang ke bawahnya ada di dalam sungai. Jadi setengah mengapung gitu kan, tapi berdiri ya. Setelah perahu yang Hamzah kemudikan ini semakin dekat, dia barulah menyadari bahwa bapak-bapak itu tampak seperti sedang kesulitan mengangkat badannya untuk naik ke tepi sungai. Jadi kakinya tuh macam kelihatan bergerak-gerak, macam orang menang, tapi dia macam nggak nyampe-nyampe ke tepi gitu loh, nggak bergerak. Dan yang semakin membuat Hamzah terheran-heran adalah si bapak ini sama sekali nggak minta tolong sama mereka yang lagi lewat itu, enggak. Sehingga Hamzah yang awalnya berniat untuk menghampiri si bapak ini jadi diurungkannya niatnya. Oh alah, pasti bisa naik sendiri bapak itu. Kalau memang nggak bisa pasti dia minta tolong sama kami, ya kan? Dan tuh Hamzah pun tetap tuh melajukan perahunya. Bapaknya masih tergoyang-goyang macam yang nggak bisa bergerak itu. Lewatlah Hamzah nih, ngeng gitu. Nah setelah cukup jauh, entah kenapa Hamzah merasa ada sesuatu yang janggal nih sama bapak-bapak tadi, sehingga dia pun tergerak hatinya untuk memutar balik si perahu ini dan mengecek keadaan bapak misterius tadi. Ini kayaknya dia nggak betul nih, udahlah balik lagi aku, kata si bapak, kata si Hamzah. Secara tiba-tiba Hamzah pun memutar kemudi perahunya. Di situ Bang Sony sama Mufid kaget, nanya lah, Hamzah kenapa kau putar balik? Bukannya kita mau pulang? Bentar lu, kayaknya ada orang yang tersangkut lah di sana, kata Hamzah. Nah Bang Sony sama Bang Mufid yang memang dari tadi nggak notice sama keberadaan bapak-bapak itu jawab, mana ada orang di sini? Udahlah pulang aja lah, yuk. Aku tahu sendiri kan di sini ini tempat apa nih. Iya kalau memang betulan itu orang. Kalau bukan kita nanti yang celaka, kata orang berdua nih. Enggak, bukan setan. Udah tenang aja lah. Aku yakin dia orang betulan tuh. Terjebak dia tuh, kata si Hamzah. Nah karena Hamzah tetap kekeh dengan pendiriannya, mau tidak mau mereka berdua ngikut lah kemauannya Hamzah kan. Perahu tuh pun juga perahu Hamzah. Dah mereka pun ngampirin lah si bapak-bapak. Udah sore dah agak gelap nih ya. Nah pada saat sudah mulai mendekat mereka bertiga melihat bahwa bapak-bapak itu dalam posisi memunggungi mereka, membelakangi mereka. Kebayang ya, Bang Sony yang dari tadi takut kalau dia ini bukan manusia, akhirnya bertanya dengan suara lantang, "Woi pak, kenapa pak? Ada apa pak?" Mendengar pertanyaan Bang Sony, bapak yang tadi membelakangi mereka langsung menoleh ke belakang. Kayak gitu, ya Allah merinding, terbayang lagi sama aku sepelajib. Dan ternyata memang betul, dia adalah seorang manusia nih, bukan setan, bukan hantu. Tepatnya seorang bapak-bapak yang kurang lebih berusia 40 tahunan Tapi bapak tuh pucat kali dan macam orang ketakutan gitu. Ini masih mengambang dia nih ya, masih setengah badan dia nih di atas sungai tuh. Bapak tuh nengok tapi gak ngerespon apa-apa Bang Sony nanya lagi, Pak, bapak orang mana pak? Bapak tinggal di mana? Ngapain bapak di sini? Dengan suara gemetar si bapak itu bilang, "Saya Adi, saya dari tolongin saya. Teman saya tadi kesangkut di situ," kata dia. Kesangkut di mana, Pak? Di situ, kata bapak tuh sambil menunjuk ke satu titik kan, Nah, mendengar hal itu mereka bertiga ini merasa ada sesuatu yang nggak beres sama si bapak, Mereka pun langsunglah pegang tangannya si Pak Adi ini dan membantu Pak Adi buat naik ke atas perahu. Udah Pak, naik dulu. Tapi waktu mau diangkat, entah kenapa tubuhnya Pak Adi ini berat kali, nggak bisa dinaikkan. Coba. Ini mereka bertiga cowok besar badannya ya. Naikin nggak mau. Kakinya Pak Adi ini seperti tertancap ke dasar sungai itu, sehingga Pak Adi agak kesulitan gitu untuk menggerakkan tubuhnya, memang nggak bisa ditarik. Nah, Pak Adi udahlah bang, tolong bang, ada yang narik kaki saya bang, katanya. Mendengar teriakan itu, mereka bertiga yang awalnya ada yang mau berniat turun ke air untuk mendorong badannya Pak Adi, jadi nggak jadi itu. Ada yang narik, nanti aku tuh tarik pula. Tunggu pak, bentar pak ya. Teriak histeris lagi Pak Adi, bang, tolong bang, kaki saya ditarik lagi nih bang. Pak bentar lu pak, tenang lu bapak, kata Hamzah. Karena tidak menemukan cara untuk mengangkat tubuhnya Pak Adi ke atas perahu, Hamzah pun macam mengeluarkan ban pelampung seadanya itu ke si bapak ini. Pak udah pak, jangan panik, ini ban bapak taruh di leher bapak, tangan bapak dua-duanya pegang perahu ini ya, kata si Bang Hamzah. Dan tepat setelah mengatakan hal itu, aduh merinding, Hamzah dibuat terkejut ketika dia hendak membantu bapak itu untuk meraih pelampung. Kan dia mau ngasih pelampung nih. Waktu dia mau kasih, di sana dia melihat ternyata ada sosok anak kecil di dalam air yang lagi peluk kakinya Pak Adi itu dari dalam air tuh. Kata dia gitu, ya Allah terbayang. Meskipun suasananya mulai gelap, di situ Hamzah bisa melihat si anak kecil itu karena air sungai itu dikenal jernih juga, Hamzah pertama nggak percaya kan dengan apa yang ditengok kan. Ditengoknya lagi dan ternyata sosok anak kecil itu masih ada di sana sambil melotot ke marah ke arahnya si Hamzah yang sedang berusaha menyelamatkan Pak Adi, Dan yang semakin buat Hamzah terkejut adalah sepasang mata anak itu macam mata buaya. Kalian pernah tengok mata buaya kayak mana kan? Kayak gitulah mata anak tuh. Hamzah yang ketakutan pun langsung bilang ke Bang Sony,
Son, kau pegangin tangan bapak ini erat-erat ya, jangan sampai jatuh, katanya. Tanpa berlama-lama, Bang Hamzah pun langsung melajukan perahunya dengan kecepatan tinggi di sini, Wak. Sedangkan Bang Sony dibantu sama Mufid terus memegangi tangan si bapak. Jadi bapak ini nggak diangkat naik ke perahu, Wak, tapi macam diseret gitu menuju ke seberang sungai. Jadi mereka di atas perahu, bapak ini diseret. Karena nggak bisa dinaikkan kan. Nah, dibawa tuh sampai mau ke tepi sungai. Dan pada saat ingin menghentikan perahunya, Wak, Hamzah masih bisa melihat dengan jelas kalau sosok anak kecil yang meluk kakinya Pak Hamzah tuh masih mengikuti mereka dan masih memeluk kakinya Pak Hamzah. Bisa kalian bayangkan, kita tarik nih Pak Hamzah. Nah, dia masih di sini nih. Nggak lama kemudian Hamzah ngebatin dalam hati kan, tolong jangan ganggu ya, itu kata Hamzah. Dan nurut pula tua. Tepat pada saat itu pula sosok itu pun menghilang, sehingga Pak Hamzah ini bisa diangkat naik ke daratan. Dah nih, sesampainya di daratan, mereka pun langsung mengantar si Bapak Adi ini untuk kembali ke mes Pedah tadi, tempat dia bekerja, yang memang berada di Pulau B ini, Wak. Setelah ditanya-tanya, barulah Wak, Pak Adi ini mengaku kalau ternyata sepulang bekerja tadi, dia dan juga seorang temannya, yang kita sebut aja namanya Pak Jojo, bermaksud pergi memancing di Sungai Hijau ini, Wak. Dan FYI, Pak Adi sama Pak Jojo ini bukan warga asli kampung, Wak, ya. Mereka berdua adalah pendatang. Menurut cerita atau kesaksian dari Pak Adi, Wak, sore hari itu sepulang bekerja, mereka ini bermaksud untuk pergi ke Sungai Hijau buat mancing. Sesampainya di tepi sungai itu, Pak Jojo, kawannya Pak Adi ini bilang, airnya lagi surut tuh, aja lah yuk, sekalian sambil nyari ikan, kata Pak Jojo. Oh iya boleh. Kapan lagi kan kita berenang di sini, mumpung airnya surut juga, kata Pak Adi. Dan itu berenanglah mereka berdua ini, Wak, di Sungai Hijau tuh. Pada saat itu Pak Jojo berenang sambil membawa sebuah jala, Wak, yang diikatnya di pergelangan tangannya. Pak Jojo terus tuh berenang ke tengah dan juga diikuti sama Pak Adi, temannya di belakang ini. Nah, setelah mereka berada tepat di tengah-tengah sungai itu, kan mereka udah mau ngambil ikan nih. Tiba-tiba saja mereka dibuat terkejut karena ternyata arus sungai yang semulanya tampak tenang dan surut itu tiba-tiba jadi deras, Wak, jadi pasang. Berat gitu. Terseret lah tubuh mereka berdua nih. Mengalami kejadian yang sangat tiba-tiba ini, mereka pun langsung berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan berenang ke tepian. Tapi saya berusaha untuk melepaskan diri dari pusat